Selamat pagi jemaat yang terkasih, Shalom. Sungguh bersyukur karena Tuhan boleh menyertai setiap aktivitas kita pekan ini. Dan pada hari Minggu ini, Tuhan boleh perkenankan kita untuk kembali dalam gereja ini. Untuk mau bersama-sama menyiapkan hati, pikiran dan jiwa kita yang terbaik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat yang terkasih, sukacita adalah bukti dari kehadiran Roh Kudus. Seperti Daud yang menari dengan segenap hati, demikian pula dengan kehidupan kita dipenuhi akan Roh Kudus, sehingga kita dapat merespon dengan kebebasan dan ketulusan. Maka mari untuk kita dapat bersukacita dan menjadikan doa sebagai ruang pengurapan yang menuntun kita untuk semakin mengenal dan mendengar kehendak-Nya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Maka mari jemaat sekalian untuk kita dapat meresponi pujian ini dengan penuh sukacita. Kita akan menari di dalam Tuhan. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Jemaat yang terkasih, kita rindu untuk selalu dekat dengan Tuhan. Dengan membawa hati, dengan penuh keheningan dan masuk ke dalam hadirat-Nya. Tuhan menjadi tempat untuk kita bersandar dan mendengar suara-Nya. Dan di tengah kebingungan dunia, ada panggilan untuk kembali tinggal di hadirat-Nya, untuk mendengar serta mengikuti suara-Nya. Maka mari untuk kita dapat berkomitmen memilih Tuhan sebagai bagian yang terbaik dalam hidup kita. Maka mari untuk kita dapat pujikan bagian yang terbaik. Ingin selalu dekat mendengar suara
yang menjadi harta yang paling berharga bagi kita. Kita akan pujikan pujian ini kembali, bagian yang terbaik. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus, selamanya. Takkan ku tukar kesetiaan-Mu, hanya Kau satu yang ku rindu. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus, selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga, hanya Kau Yesus, selamanya. Di dalam doa, Roh Kudus menolong setiap jiwa untuk semakin peka, sehingga bukan hanya sekedar memahami kehendak-Nya, namun juga berjalan di dalamnya. Dan ada kerelaan untuk menyerahkan diri dalam hidup kita, seperti tanah liat di tangan Sang Penjunan, agar hidup kita dapat dibentuk sesuai dengan rencananya. Dan maka mari jemaat yang terkasih, untuk kita dapat menjadikan doa sebagai ruang di mana hati kita dilembutkan dan juga diarahkan untuk mengikuti sesuai suaranya. Mari kita pujikan pujian ini. Ku rindu selalu mendengar. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Ku rindu selalu. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka,
berjalan di jalan-Mu. Kita mau melembutkan hati kita dan kita meminta pertolongan pimpinan dari Roh Kudus untuk dapat melakukannya, agar kita dapat selalu mendengar, untuk kita mau menerima suaranya. Ku rindu selalu mendengar. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati berkat, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Ku rindu selalu mendengar. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati berkat, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku. Ya Tuhan, ku rela Kau bentuk, lembutkan hatiku selembut kasih-Mu Yesus. Ku berjalan di jalan-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku. Ya Tuhan, ku rela Kau bentuk, lembutkan hatiku selembut kasih-Mu Yesus. Ku berjalan di jalan-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku. Ya Tuhan, ku rela Kau bentuk, lembutkan hatiku selembut kasih-Mu Yesus. Ku berjalan di jalan-Mu. Lembutkan hatiku. Lembutkan hatiku selembut kasih-Mu Yesus. Ku berjalan di jalan-Mu. Jemaat yang terkasih, saat kita merasa gelisah, doa menjadi sarana untuk menemukan ketenangan. Dan dalam keheningan doa, Roh Kudus menuntun hati kita untuk tetap percaya bahwa Dia tidak pernah jauh dari kita. Dia memanggil jiwa kita untuk mendengar dan memahami kehendak-Nya atas situasi dan atas kondisi yang kita alami. Dan dari sana hati kita dapat diyakinkan bahwa Dia selalu dekat, Dia selalu berbicara kepada kita, dan Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila
ikut memujikan pujian ini, dan kita dapat bersaksi melalui pujian ini bahwa Tuhan Yesus kita tidak pernah jauh, dan Dia selalu mendengar kita, selalu berbicara dengan kita, dan Dia hanya sejauh doa. Mari bersama dengan kami di sini kita akan memujikan pujian ini. Dia hanya sejauh doa. Jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Biarlah segala puji-pujian hanya bagi nama Tuhan saja. Kami dari segenap tim persiapan ibadah mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menghayati firman Tuhan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat terkasih, mari kita simak bersama Warta GKI Bromo edisi Minggu 17 Mei 2026. Apa yang sudah kita perbuat bagi Tuhan di tengah gejolak hidup saat ini? Tuhan Yesus berkata, "Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum." Kristus hadir di wajah sesama kita yang menderita.
orang-orang lapar, haus, sakit, sebatang kara dan tertindih beban. Wajah Kristus ada di antara korban kemanusiaan, teronggok di antara yang tersingkir, tertolak, dan tak dicintai. Ia tergeletak di pinggir jalan menunggu uluran kasih kita. Mari kita laksanakan gerakan cinta. Tuhan memanggil kita untuk bergerak dan terlibat melayani Kristus dalam diri mereka yang menderita dalam bentuk gerakan Samaria. Jemaat yang terpanggil dapat berpartisipasi dengan cara pertama, memberikan persembahan secara rutin melalui nomor rekening BCA nomor 385-3129.000 atas nama GKI Bromo dengan mencantumkan keterangan atau mentransfer dengan angka paling akhir 11. Kedua, jemaat dapat pula memasukkan ke dalam gentong Samaria yang terletak di depan pintu gereja. Tuhan memberkati gerakan dan karya cinta kita. Jemaat lansia diundang untuk menghadiri persekutuan lansia yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 19 Mei 2026 pukul 9 bertempat di ruang GSG GKI Bromo. Persekutuan akan dilayani oleh Bapak Nikolas Kurniawan dengan tema Tiap Langkah Dipandu. Danger. Critical infrastructure damage. System failure. Semua orang butuh relasi. Karena itu bisa membangun kita. Tapi kalau ternyata menghancurkan, Aku gak mau kayak mereka. Tapi aku lelah. Prinsip
atau masuk dalam jerat ini? Aku harus jadi diriku atau jadi orang lain. Ini tentang pilihan. Are you building or breaking? We praise your name. We bow before you and know at your ways. Seeking your will, trust in your... Demikianlah Warta GKI Bromo edisi minggu ini. Terima kasih atas perhatian jemaat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kepada Tuhan untuk kesempatan hari yang indah ini kita boleh bersehati bersama untuk bersembah bakti bersama di tempat ini. Kami juga segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang, selamat beribadah bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini. Tak lupa kami juga menyapa adik-adik dari Paduan Suara Santa Maria II Panderman yang saat ini juga beribadah bersama kita di tempat ini. Selamat melayani, selamat beribadah. Tak lupa kami juga menyapa bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang saat ini juga mengikuti ibadah secara online. Saya ucapkan juga selamat beribadah. Jemaat yang terkasih, ibadah pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Hendra Setia Prasaja dengan tema mendengar suara roh dalam doa. Jemaat, sebelum kita masuk hadirat Tuhan, marilah kita persiapkan hati kita dudukkan hati kita, biarlah Roh Kudus sendiri yang bertahta di dalam ibadah pagi hari ini. Jemaat kami undang untuk berdiri. Umat Tuhan, firman Tuhan menuliskan demikian bagi kita. Tetapi aku berkata kasih setiamu yang besar. Aku masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu, yang kudus dengan takut akan engkau. Mari kita masuk ke hadirat Allah. Kita sambut kehadirannya dengan ibadah sambil memuji namanya. Haleluya, kami bersukacita menyambut kehadirannya. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Jadikanlah aku hamba bersahaja dalam damai dan sejahtera. Sucikanlah
Pertolongan kita adalah datang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Silent dan listen dibangun dari huruf-huruf yang sama. Kalimat pendek ini mau mengatakan bahwa saat kita diam, kita diberikan kepekaan untuk mendengar. Dan mendengar perlu suasana yang tenang dan diam. Hari ini kita diajak untuk bersama-sama mendengar suara roh. Dan mendengar suara roh perlu suasana yang juga teduh, terutama pikiran, hati kita. Dan suasana itu maksimal saat saudara dan saya berdoa. Kita mau diajak dalam ibadah ini mengisi hari-hari jelang Pentakosta untuk bersama-sama mendengar suara roh dalam doa. Sehingga kita benar-benar punya kepekaan dan kita sungguh-sungguh yakin kepekaan itu meneguhkan iman kita karena kita semakin mengenal Tuhan dalam keteduhan dan doa. Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Dia dan ku bertemu bila ku berdoa. Bila ku berdoa. Bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku. Bila ku berdoa, tiada bimbang dan gentar. Bila ku berdoa, hatiku pun bergema bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku. Bila ku berdoa, Yesus tahu dan mengerti. Bila ku berdoa, pengampunan diberi. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku. Bila ku berdoa. Di awal ibadah ini mari kita datang pada Tuhan. Kita mengakui segala ketidaklayakan kita. Kita berdoa, memohon pengampunan dari Tuhan. Saya berikan kesempatan saudara menaikkan doa pengampunan, pengakuan dosa saudara, dan memohon pengampunan dari Tuhan. Saya akan akhiri dalam doa yang saya pimpin. Mari berdoa.
Tuhan, inilah kami anak-anak Tuhan yang mengakui segala kesalahan di hadapan Tuhan. Kami memohon pengampunan-Mu. Ya Allah yang penuh anugerah, berikanlah setiap kami kelayakan, sehingga kami boleh terus menghadap hadirat Tuhan. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Apa juga yang Kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Umat Tuhan, dalam rahmat dan kasih karunia Allah, kini terimalah berita anugerah yang diambil dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak terus-menerus berbuat dosa, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur atas anugerah Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu di gara yang gelap. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Tiba waktunya kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Mari bersama meminta pimpinan Roh Tuhan, mari berdoa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan mengundang kami hadir di tempat ini. Kalau bukan karena tuntunan Roh Kudus, kami mungkin akan memilih
untuk melakukan banyak aktivitas lain di hari Minggu ini. Tapi Roh-Mu Tuhan boleh menolong setiap kami mengambil keputusan untuk melangkahkan kaki kami untuk memenuhi panggilan Tuhan di tempat ibadah ini. Kami bersyukur manusia yang berdosa seperti kami boleh diberikan pengampunan. Dan biarlah juga tuntunan Roh Tuhan menolong setiap kami untuk mendengar firman Tuhan. Saat kami membaca, saat kami merenungkan, kami diberikan hikmat pengertian untuk kelak mampu mewujudkan dalam hidup kami. Kami sungguh-sungguh mau mendengar firman Tuhan. Maka urapilah hamba Tuhan, pakailah ia dalam segala kelemahannya, dan biarlah setiap kami sungguh-sungguh mengerti. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup. Kami berdoa. Amin. Pembacaan pertama diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 12. 1 Raja-Raja 19 ayat 12. Sesudah gempa datanglah api. Tetapi Tuhan tidak ada dalam api itu. Sesudah api itu, datanglah suara embusan yang lembut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku, pada siapakah ku kan gentar. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku, pada siapakah ku kan gentar. Waktu penjahat menyerangku untuk memakan dagingku, musuh dan lawanku semuanya, mereka sendiri yang jatuh. Walau tentara mengepungku, tidak akan takutlah hatiku. Walau berperang melawanku, sungguh percayaku tetap. Satu hal ku minta dari Tuhan, itulah yang aku ingini, diam di dalam rumah Tuhan di sepanjang umur hidupku. Sungguh itu kerinduanku, tinggal diam dalam rumah Tuhan dan menyaksikan kemurahan-Nya dan menikmati bait-Nya. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku.
waktu bahaya, yang melindungiku di pondoknya, disembunyikanku di kemahnya, dia angkat ke gunung batu. Kini tegaklah kepalaku, hadapi musuh sekelilingku. Ku mau beri korban dalam kemahnya, sambil menyanyi bersorak. Tuhan, dengarlah seruanku, kasihani dan jawablah aku. Hatiku mengikut firman-Mu yang bersabda, cari wajah-Ku. Maka ku cari wajah Tuhan. Jangan menolakku dengan murka, jangan membuang dan meninggalkanku. Allah, Kau penyelamatku. Namun Tuhan pasti menyambutku. Tuntun aku di jalan yang rata, oleh karena seteruku. Janganlah Kau serahkan aku pada nafsu lawan-lawanku, karena telah bangkit menyerangku saksi dusta dan orang lain. Sungguhlah hatiku percaya bahwa kelak aku kan melihat kebaikan Tuhan dinyatakan di negeri orang-orang hidup. Jiwaku nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Amin, nantikan Tuhanmu. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku, pada siapakah ku kan gentar. Roma 8 ayatnya yang ke-26.
Inilah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang ke-8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, yang berbahagialah setiap kita yang membaca dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Paduan suara Saint Mary Panderman akan menaikkan pujian bagi Tuhan.
Di kata-kata pujian tadi yang dinaikkan, paduan suara menyebutkan bahwa dalam segala kelemahan kita ada topangan tangan Tuhan yang menjadikan kita sebagai berkat. Saudara, ada banyak sekali hari-hari kita juga diwarnai dengan situasi yang sebenarnya kita nggak layak untuk mendapatkan pengampunan atau berkat Tuhan. Tapi Tuhan adalah Allah yang setia. Dan Allah yang setia itulah yang terus-menerus kita mau pegang, kita mau teguhkan iman kita pada pengakuan itu. Sehingga kita bisa menghadapi berbagai pergumulan kehidupan. Hari ini adalah hari Minggu yang spesial. Kenapa? Karena ia ada di antara kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dengan Pentakosta, saudara. Jadi kalau kita melihat perjalanan aktivitas di gereja, kita sebenarnya dipandu dengan kalender gerejawi. Ya. Jadi ada pandu dari liturgi gereja, dan ini juga dipakai oleh gereja-gereja di banyak tempat di dunia, terutama gereja-gereja dalam kesatuan gereja-gereja di dunia yang menghidupi liturgi ekumenis mulai tahun 50. Jadi kalau saudara merasa ada kemiripan mungkin khotbah atau liturgi dengan beberapa gereja lain yang juga dia lakukan di GKI, karena kita punya semangat kebersamaan itu, ekumenis kita terwujud dalam liturgi kita. Nah, di GKI ada lingkaran liturgi itu. Saya boleh dibantu PowerPoint ya, Kak. Jadi ada pandu utama ketika kita hari-hari liturgi kita itu adalah sebuah perayaan kehidupan Tuhan Yesus. Kalau kita secara ringkas saja melihat lingkaran liturgi ini, ada yang warna ungu, putih, dan juga ada yang hijau, dan satu yang warna merah. Yang ungu itu adalah momen-momen besar. Jadi itulah ada lingkaran Paskah, lingkaran Natal. Lingkaran Natal adalah momen ketika kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Lalu puncaknya itu ada di momen Natal, ya, ada Minggu Advent warnanya ungu, kemudian sampai di Paskah warna liturginya putih. Kemudian kita masuk ke lingkaran yang kedua adalah lingkaran Paskah. Dan lingkaran Paskah juga diwarnai dengan pola yang sama. Ada masa penantian 40 hari menjelang Paskah, warna liturginya ungu. Dan lalu kita merayakan Paskah, warna liturginya putih. Dan beberapa minggu kemudian kita masih merayakan Paskah. Ini Paskah ini cukup panjang, saudara. Karena mulainya 40 hari menjelang Paskah, dan setelah Paskah 50 hari kemudian masih kita merayakan momen-momen Paskah itu. Nah, kita ada di hari-hari akhir menuju ke 50 hari setelah Paskah. Jadi momen ini yang kita rayakan di hari Minggu ini adalah momen penantian antara kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dengan Pentakosta, hari ke-50, saudara. Jadi minggu depan kita merayakan momen spesial dalam iman kita, pencurahan Roh Kudus. Itu adalah hari ke-50 setelah perjalanan Paskah. Nah, kita ada di masa penantian itu. Dan masa penantian antara kenaikan dengan Pentakosta diwarnai dengan sebuah tradisi yang kuat sebenarnya dalam tradisi gereja, yaitu tradisi doa bersama, saudara. Beberapa gereja-gereja mengadakan doa 10 hari jelang Pentakosta. Jadi berkumpul umat bersama-sama entah dalam konteks keluarga atau di gereja untuk berdoa banyak hal. Sehati sepikir untuk menaikkan doa. Karena tradisi ibadahnya begitu, tradisi liturginya itu yang dihidupi. Dari mana tradisi itu? Tradisi itu muncul dari apa yang dilakukan para murid-murid Yesus setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, lalu mereka kembali ke Yerusalem karena Tuhan Yesus sendiri berpesan begitu. Kamu harus tinggal di kota itu sampai Roh Tuhan dicurahkan atasmu. Jadi mereka berkumpul, dan di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-14 disebutkan apa yang mereka lakukan. Yaitu bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama.
Dan ini kata-kata singkat ini saudara menggambarkan perubahan yang signifikan dalam kehidupan para murid-murid. Karena dalam perjalanan murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus selama dalam perjalanan pelayanannya, murid-murid selalu bertengkar satu dengan yang lain, saudara. Kita mungkin pernah membaca atau mendengar kisah siapa yang terbaik, siapa yang lebih besar daripada para murid-murid. Ya. Mereka berantem soal itu. Karena mereka punya bayangan, mereka punya harapan Yesus menjadi raja atas Israel dan mereka akan menjadi orang-orang terdekatnya. Mereka bertempurlah dengan keegoannya begitu. Tapi sejak kematian Tuhan Yesus yang mengguncang mereka, mereka bingung dan di antara mereka juga ada perselisihan, misalnya Thomas yang tidak mudah untuk percaya akan Yesus yang bangkit. Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus meneguhkan mereka, bahkan mereka melihat Tuhan Yesus naik ke surga, mereka berubah total, saudara. Mereka sehati, mereka bertekun sehati dalam doa bersama. Jadi ada perubahan signifikan dalam kehidupan para murid-murid ini. Dan para murid-murid ini melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh Tuhan Yesus rindukan mereka lakukan. Saudara, maka tema ibadah hari ini sangat relevan dengan konteks liturgi gerejawi di mana saudara dan saya diajak juga mengisi hari-hari menjelang Pentakosta ini dengan sungguh-sungguh menggunakannya bersama-sama sehati berdoa. Dan dalam doa itu kita mendengar suara roh. Ada banyak kisah-kisah Alkitab tentang bagaimana suara roh begitu jelas didengar dalam keheningan. Saudara, kalau para murid-murid pada momen ketika mereka menantikan pencurahan Roh Kudus, mereka berada diam di Yerusalem dan dalam gelora sukacita karena Yesus baru saja naik ke sorga, mereka teguh karena Yesus bangkit. Ya. Suasananya sangat berbahagia. Karena kalau kita membaca kisah yang serupa dalam Lukas 24 disebutkan, mereka kembali ke Yerusalem dengan bersukacita. Jadi suasananya gembira, saudara. Doa bersama, sehati, bertekun dalam kesehatian itu mereka lakukan dengan gembira, saudara. Bagaimana dengan kita? Kalau ajakan untuk mendengar suara roh dalam doa, tapi kita bergumul berat, apakah kita juga masih bisa mendengar suara itu, saudara? Tahun 2011 adalah momen pertama kali dalam kehidupan rumah tangga saya dan Vika mengalami momen begitu besar. Vika harus operasi besar menurut kami karena itu adalah operasi pertama yang saya alami ya. Saya nggak pernah dirawat panjang Bapak Ibu di rumah sakit begitu karena sakitnya. Dan ketika ada anggota keluarga yaitu istri saya sendiri harus operasi angkat empedu saudara ya. Itu besar sekali bagi saya. Dan saat itu saya kepala rumah tangga. Dan dilakukannya di Malang saudara. Di RKZ itu saudara. Dan pada momen itu belum ada BPJS ya saudara. Jadi bagi saya yang relatif baru berumah tangga dan itu momen besar dan saya datang dari sebuah gereja yang sangat terbatas. Saya pusing bagaimana nanti pembiayaannya saudara. Saudara, lalu tanpa sadar saya mencurahkan apa-apa yang menjadi kegelisahan saya itu pada waktu itu di Facebook saudara ya. Saya gelisah lah ngomong ya sambil nungguin istri saya nulis beberapa status dan satu rekan pendeta tegur saya. Ndra, kamu apa-apa kok semuanya distatusin sih. Ya, begitu. Kamu tenang aja. Dia cerita ya, saya itu lebih parah dari apa yang kamu alami. Jadi kamu gak usah gelisah. Dengar aja apa yang Tuhan mau nanti. Saudara saya, karena dia japri saya teleponnya, saya kaget juga, iya juga ya. Kok cengeng banget ya, saya apa-apa lalu dicurahkan saudara. Saudara, dalam kegelisahan itu, biasanya kita susah untuk mendengar suara roh. Mungkin hari ini saudara dalam situasi yang serupa, saudara sedang bingung. Apakah saudara akan tetap di Malang atau pulang kampung? Apakah saudara akan melanjutkan usaha saudara ini atau berhenti dan merubah pada usaha yang lain? Atau saudara akan berhenti dari pekerjaan saudara yang sudah puluhan tahun saudara jalani dan saudara akan memilih pekerjaan lain? Saudara bingung. Maka hari ini saya mau mengajak saudara untuk bersama-sama belajar dari apa yang Tuhan nyatakan dalam Roma pasal yang ke-8.
Saya mengundang saudara kembali membuka Roma pasal yang ke-8, saudara. Bacaan Alkitab pada hari ini nggak panjang-panjang, saudara. Cuma satu ayat, saudara. Dan pendeta GKI kalau suruh khotbah satu ayat pusing, saudara. Biasanya khotbahnya panjang-panjang, saudara. Mari saudara kita melihat Roma 8 ayat yang ke-26. Saudara, Roma ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Katanya Rasul Paulus sendiri gak pernah berkunjung ke jemaat ini. Jadi jemaat ini adalah jemaat rintisan yang Rasul Paulus surati dari jauh begitu ya. Dan mereka ada dalam situasi yang genting sekali. Kenapa? Karena mereka ada di jantung pemerintahan Romawi pada saat itu. Dan mereka dianggap, maksudnya orang-orang pengikut Kristus ini dianggap orang-orang aneh. Kenapa? Karena mereka tidak menyembah dewa-dewa. Dan terlebih mereka gak menyembah kaisar, saudara. Karena kaisar punya aturan, semua orang Romawi harus menyembah kaisar, saudara. Lalu bukan hanya soal enggan untuk menyembah itu, tapi juga mereka mendapati tekanan. Karena di jemaat Roma baru saja ada perpindahan penduduk Yahudi yang begitu besar. Pasca satu kaisar namanya Claudius mati, Claudius memerintahkan semua orang-orang Yahudi keluar dari Roma. Dan ketika Claudius mati, kemudian banyak orang-orang Yahudi masuk dan bergabunglah mereka dengan komunitas Kristen ini. Jadi gereja di Roma itu sedang bergumul soal tekanan masyarakat yang menganggap mereka aneh, pemerintah yang mendesak mereka menyembah kaisar, dan di internal mereka juga punya pergumulan-pergumulan khusus. Jadi mereka bingung, pusing bagaimana apa yang harus mereka kerjakan ya. Apalagi dalam situasi tekanan mereka tidak menyembah kaisar, mereka punya problem ekonomi. Gak bisa kerja mudah, gak bisa punya pekerjaan ini dan itu menyusahkan hidup mereka. Rasul Paulus selalu menegaskan soal pengharapan. Kamu berharaplah sama Tuhan. Dan di balik pengharapan itu Rasul Paulus menuliskan satu bagian sederhana tetapi sangat konstruktif. Bagaimana orang-orang pada saat itu diteguhkan bahwa kamu bukan sendiri. Kamu tidak ditinggalkan tapi kamu ditemani oleh Roh. Di bagian awal dari ayat yang ke-26 disebutkan begini. Demikianlah juga Roh membantu. Saudara, kata membantu ini disusun dari dua kata yang menegaskan ada kebersamaan dari orang yang membantu. Jadi orang seperti kalau saudara sedang menarik beban kuat, terus ada yang tiba-tiba mendorong saudara dari belakang beban itu, saudara. Beban saudara nggak diambil, lalu udahlah saya aja yang angkat, enggak. Saudara masih terus menariknya, tetapi ada yang mendorong saudara. Itulah membantu, saudara. Membantu berarti bersama-sama saudara menanggung beban itu menuju tujuan yang saudara mau tentukan. Jadi ada beban yang sama tetapi ia akan menjadi ringan karena ada yang membantunya. Ini yang dibangun oleh Rasul Paulus menegaskan kalau kamu beriman kepada Kristus bukan berarti seluruh pergumulanmu itu hilang. Tapi kamu akan mendapat rekan perjalanan dan membantumu itu. Saudara, menjadi pengikut Kristus realitanya begitu. Kita hidup di dunia penuh dengan berbagai pergumulan. Termasuk kalau kita adalah sebagai seorang yang beriman, maka desakan menggoncang iman kita begitu kuat. Bukan semata-mata lalu ketika ikut Kristus semuanya hilang. Hidup jadi mudah, promosi jabatan menjadi lebih gampang didapat. Bahkan menjadi sebaliknya. Saya tinggal di Cianjur 15 tahun. Hampir semua warga gereja yang ada dalam posisi-posisi pemerintah pada saat itu nggak mungkin bisa mendapat posisi-posisi penting, saudara. Karena mereka Kristen. Banyak guru di Cianjur di jemaat GKI. Tapi sangat jarang yang menjadi kepala sekolah. Kenapa? Karena mereka Kristen. Jadi tidak memungkinkan itu. Desakan-desakan itu ada. Tetapi bagian ini mau menegaskan bahwa sekalipun kamu mendapatkan begitu banyak beban, tapi kamu akan ditemani. Sudah hari Kamis kemarin saya ke IAIN karena ada satu pemuda post di satu grup ya. Katanya ada nonton pesta babi, saudara. Lalu saya pengen banget ya tahu ini film apa sih. Karena saya udah belakangan hari saya membaca buku riset Indonesia karangan dari Dandi Laksono. Salah satu yang buat
film ini. Sudah di film ini dikisahkan tentang bagaimana hutan di Papua harus dibuka untuk proyek strategis nasional. Untuk biodiesel, untuk bioetanol, ya. Jadi tanam tebu, tanam sawit, dan satu lagi adalah peternakan hewan. Dibuka begitu besar segala, ribuan, jutaan hektar di sana, saudara. Dan bagi orang-orang suku-suku tertentu, hutan itu adalah bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi ia seperti ibu yang melahirkan, yang menafkahi, yang membuat mereka bisa hidup. Kalau hutannya dibuka, maka mereka seperti kehilangan ibu yang menyusui mereka. Salah satu gambarannya adalah ketika seorang petugas ekskavator yang membuka lahan itu melihat kasuari yang bingung, saudara. Kasuari yang bingung di mana rumah tinggal mereka karena hutannya sudah kebuka semua. Kalau kita melihat hewan ini, maka kita tahu bahwa ia hidup di hutan itu. Dia nggak bisa hidup di tempat lain selain di hutan itu. Dan kalau manusia dalam hal ini adalah pribadi-pribadi yang bergantung dengan hutan, sama seperti kasuari ini, dan dia akan kehilangan itu. Dan lalu ditunjukkan ada 5 narasumber dan sungguh-sungguh mereka berjuang untuk mempertahankan hutan mereka. Dan mereka melakukan proses-proses perlawanan itu, saudara. Dan salah satu yang dilakukan adalah oleh Frankie Worro ini. Dia lalu menggugat beberapa perusahaan yang membuka hutan adat mereka ke PT UN. Tapi ia gagal. Dan di tengah sidang itu, saudara, dia menyampaikan kegelisahannya. Dan saya mau mengajak saudara untuk mendengar kegelisahannya dia, saudara. Kita semua ada dari seorang ibu. Dan dari perjuangan ibu itulah kita ada dan hidup. Ketika kita tahu bahwa perjuangan ibu itu sangat besar. Bukankah kita terus berjuang semampunya untuk menjaga sang bunda? Tanah yang tempat kita ada dan hidup. Itulah ibu kita. Tanah yang sekarang kita injak adalah dia yang telah berjuang menghadirkan kita di atas dunia ini. Tanah adalah mama. Tanah adalah identitas hidup kita. Seandainya hutan dan tanah ini sudah tidak ada lagi, maka kami bukan disebut masyarakat adat lagi. Saudara bisa dengar getirnya mereka. Karena bagi mereka hutan adalah mama, saudara. Dan mereka kehilangan mama mereka. Saudara bisa menangkap empatinya bahwa itu seperti kita kehilangan ibu kandung kita, saudara. Dan ketika mereka coba melawan dengan proses hukum yang ada, mereka gagal. Dan menarik dalam film itu disebutkan, lalu mereka mendirikan salib-salib merah, saudara. Dan ketika ditanya, kenapa kalian mendirikan salib-salib merah itu dan mendirikannya di hutan-hutan mereka? Karena kami tidak tahu lagi meminta pertolongan kepada siapa. Dan hanya kepada Tuhan kami bisa menumpukan harapan kami. Saudara, terlihat sekali bahwa ketika ia nggak bisa kemana-mana lagi. Ia sudah melakukan perjuangannya. Tapi juga gagal. Dan ia hanya bisa berharap kepada Tuhan. Saudara, saya mengundang saudara menonton film ini. Supaya saudara tahu kenapa judulnya Pesta Babi. Dan saya nggak akan spill, saudara. Silakan nonton, saudara. Ini seperti seruan pemazmur yang berkata, Tuhan dengarkanlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku, saudara. Saudara, ketika kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, kita nggak bisa berharap lagi. Kita akan merasakan betapa kita
hanya bisa bergantung pada sosok pengharapan kita yaitu Tuhan. Dan dalam teks kita disebutkan bahwa Roh akan hadir memikul beban kita. Kita masih dalam beban yang sama. Frankie Woro dan kawan-kawan dan sukunya masih menghadapi ekskavator, bulldozer yang membuka rumah mereka, yang menghancurkan bunda, mama mereka. Tapi mereka menapakinya bersama dengan Tuhan. Saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa seperti Frankie, bisa seperti orang-orang yang ditujukan dalam surat Rasul Paulus ini, saudara? Pada bagian yang selanjutnya dalam Roma 8 ayat 26 disebutkan begini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, saudara. Saudara, kata kelemahan menunjukkan bukan sekedar kita ini berdosa dan kita tidak layak kepada Tuhan. Tetapi karena keberdosaan kita itu kita gak bisa punya pertimbangan seperti Tuhan bertimbang. Kita gak punya apa yang sebenarnya menjadi visi Tuhan dan kita lemah di sana. Maka dalam kelemahan kita itu seringkali kita salah berdoa, saudara. Kita berdoa minta sesuatu yang menurut kita baik. Tapi visi Tuhan berbeda, saudara. Dan kita gak bisa tangkap itu. Apa yang Tuhan nyatakan ini sesuatu yang penting, malah kita minta sebaliknya. Anak remaja, anak pemuda seringkali clash dengan orang tuanya. Kenapa? Karena orang tua punya harapan A, lalu dia merasa bahwa pilihan itu tepat. Mama, ini nyong yang aku ambil ini adalah yang terbaik untuk aku, saudara. Dan dia hidup dalam cinta yang buta, saudara. Dan dia gak bisa lihat cakrawala yang lainnya. Karena dia merasa ya pacarnya ini adalah pacarnya yang terbaik. Mamanya punya yang lain, visi yang lain. Papanya juga punya visi yang lain. Kita gak bisa ketemu. Dan itulah kelemahan. Dan kalau kita merujuk pada sosok yang tahu itu adalah Tuhan, maka kita harus meyakini bahwa wow, Tuhan tuh punya rencana dahsyat. Walaupun ada banyak proses yang harus kita jalani, tapi Tuhan menunjukkan kita pada sosok itu. Kita kan sering kali doa itu minta ini, minta itu banyak banget. Tapi kita gak minta hikmat. Coba cek doa saudara dan saya. Setiap hari kita minta. Tapi sering kali kita lupa minta hikmat Tuhan. Berikanlah aku hikmat supaya aku melihat jalan-Mu. Kita minta dalam kelemahan kita, saudara. Kemarin Pika ajak saya, kita makan yuk. Ya, lalu kami makan, saudara. Makan di satu restoran yang menurut saya itu mahal, saudara. Dan ternyata restorannya harus ngambil sendiri makanannya. Dan itu bahan-bahan mentah, saudara. Itu loh, apa itu sabu-sabu itu. Harus masak sendiri. Wah, kelihatannya seru. Terus saya pikir, kita ngapain bayar mahal ya kalau suruh masak sendiri ya. Udah panjang, cepat-cepat waktunya lagi dibatasi ya waktunya. Terus rasanya belum tentu jelas. Karena ini kan racikan kita ya. Kenapa gak kokinya aja kita panggil, suruh dia masak buat kita kan udah bayar, saudara. Tapi di balik proses itu, justru itulah rekreasinya, saudara. Masak-masakan, saudara. Saudara konyol kan, saudara bayar mahal, saudara suruh masak sendiri. Mendingan di rumah, saudara. Ya. Tapi bukankah proses itu juga adalah proses yang nikmat? Ya sambil ngobrol, yang gak tahu ini gimana jadinya, saudaranya gosong, lengket-lengket, dimakan juga, bayar lagi saudara. Saya lalu bilang, iya ya, kadang proses itu adalah anugerah. Proses yang kelihatannya berat itu justru ya di situ yang dia jual, saudara. Ya. Proses itu adalah anugerah. Dan kita menikmati itu. Kalau saudara saat ini sedang mengalami satu momen besar dan membuat saudara merasakan ini gak sesuai dengan yang saudara harapkan, yang saudara doakan, sebenarnya itu adalah juga anugerah, saudara. Saudara merasakan jatuh, saudara harus mendapatkan anugerah berbanding mereka yang gak pernah jatuh, saudara. Saudara yang harus kehilangan, saudara mendapat anugerah kehilangan, saudara. Berbanding dengan mereka yang
tidak mendapatkan kehilangan. Saudara yang saat ini gagal untuk masuk ke sekolah yang saudara tuju setelah belajar panjang, ujian, nggak diterima saudara. Itu anugerah saudara. Anugerah yang membuat saudara mengerti ada rencana-rencana Tuhan. Dan Roh Tuhan menolong kita menangkap visi itu. Dan kadang dalam situasi yang nggak ideal itu, tes harapannya masuk gagal ya, kita kehilangan. Bagaimana kita bisa mendengar roh? Mendengar itu dalam keheningan. Ada seorang nabi besar namanya Elia. Bagi orang Yahudi, Elia itu sosok nabi yang dahsyat sekali. Ketika Tuhan Yesus dimuliakan ada Elia dan ada Musa. Elia dipandang sebagai sosok nabi yang akan datang kembali juga, saudara. Makanya Yohanes Pembaptis disebut sebagai Elia karena orang-orang Yahudi merasakan bahwa sebelum Mesias datang, Elia datang, saudara. Elia itu sosok yang sangat besar sekali, saudara. Tapi dia pernah juga mengalami situasi yang burn out sampai dia harus kabur, saudara. Dan ketika dia bersembunyi dalam ketakutannya, saudara, dia pernah mengalahkan seorang diri, 450 nabi Baal, saudara. Dia kalahkan, saudara. Tapi dia gentar ketika ada seorang bernama Isabel yang adalah istri dari raja. Untuk membunuhnya dia kabur. Dan di dalam pelariannya itu dia bersembunyi. Dan saat angin badai datang dan lainnya, dia kira Tuhan, tapi nggak ada Tuhan. Dan Tuhan menampakkan diri dalam angin sepoi-sepoi basah. Angin yang tenang, yang meneduhkan, yang mungkin bikin tidur ya. Dan ayat yang ke-13 kalau kita membaca 1 Raja-Raja 19, dalam angin yang lembut itu dia menutup kepalanya dengan tudung karena Tuhan ada di sana. Saudara, dalam keheningan justru Tuhan hadir. Dalam keheningan, dalam situasi kalutnya Nabi Tuhan ini, justru dalam ketenangan dia akan mengalami Tuhan dan Tuhan berbicara jelas pada dia. Ini juga yang disaksikan oleh pemazmur ketika pemazmur mengatakan, satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuinginkan. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Diam, saudara. Dan saat diam itu lalu menyaksikan segala kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Saudara hanya bisa diam dan saudara menikmati. Saudara bisa menikmati saat saudara sibuk, tapi saudara menghilangkan beberapa hal penting. Saat saudara diam, saudara bisa memerhatikan banyak hal. Roh Kudus menuntun saudara untuk bisa menemukan apa yang menjadi visi Tuhan. Dalam diam saudara, dalam ketidaktahuan saudara, dalam kelemahan saudara. Karena saudara punya pertimbangan yang gak sejalan dengan Tuhan. Tuhan menolong saudara dalam penyertaan Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus bukan hanya membantu kita mendorong beban kita. Bukan hanya menuntun kita menuju apa yang menjadi visi Tuhan. Tapi dia juga melakukan satu hal lagi. Dalam bagian akhir di Roma 8 ayat 26 disebutkan begini. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita. Kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, kalau saudara sedang bergumul berat, saudara sampai ngomongnya susah, saudara. Seperti bayi yang belum bisa ngomong ketika dia nangis. Mamanya bingung, sakitnya yang mana? Makan bukan, sakit yang mana? Dia nggak bisa mengungkapkan. Saudara dan saya kalau dalam pergumulan berat juga mungkin ada dalam posisi serupa. Kita susah untuk mengungkapkannya, keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tetapi teks kita mengatakan, Roh sendiri akan berdoa untuk kita. Saudara, kalau kita melihat struktur dari Roma 8 ini, sebenarnya Rasul Paulus menunjukkan sastra yang cukup baik sekali. Ketika dia menunjukkan keluhan-keluhan. Di ayat 22 disebutkan segala makhluk mengeluh sakit seperti sakit bersalin. Lalu dia menegaskan juga kita yang mengikut Kristus juga sakit. Sakit kita ini bukan hanya mereka yang sakit tetapi juga kita mengeluh.
Lalu setelah orang percaya, lalu Rasul Paulus menegaskan Roh Kudus juga akan menolong kita menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi ada keluhan umat, keluhan orang-orang pilihan, dan keluhan yang disampaikan Roh Kudus. Dan keluhan-keluhan itu disampaikan untuk kita. Saya berpikir kalau Roh Kudus menyertai kita, kenapa Roh Kudus nggak langsung saja memenuhi apa yang kita rindukan? Kenapa dia harus ngomong dulu, saudara? Karena relasi menjadi penting. Relasi antara Tuhan dalam rohnya dengan kita membawa kita pada jalannya Tuhan. Pewujudan apa yang kita rindukan sejalan dengan apa yang Tuhan rindukan akan terjadi kalau ada relasi itu. Dan relasi itu yang dibangun oleh Roh. Roh Kudus menolong kita untuk bisa menemukan keluhan-keluhan kita. Saudara, saya beberapa kali diberikan kesempatan untuk mengajar di negara lain yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris. Jadi saya nggak bisa bahasa Inggris, suruh ngajar di tempat yang juga nggak bisa bahasa Inggris, saudara. Ya. Ketika pertama kali ditawari, saudara, saya bilang, kakak kan tahu ya, saya bahasa Inggrisnya terbatas. Nggak apa-apa, ini kesempatan. Ya udahlah, yang penting kamu tahu lah. Lalu saya pede aja ngajar, saudara. Semuanya saya tulis ya, setiap kata saya tulis, saudara. Tapi ketika maju ke depan kan nggak mungkin saya baca satu-satu, saudara ya. Saudara, yang saya lakukan untuk membuat materi yang saya sampaikan itu bisa berjalan, saya membangun relasi dengan penerjemah saya. Nanti saya mau ngomong gini ya, lalu bahannya tuh ini. Menurutmu budaya di sini gimana ya? Dan kami berdialog untuk membangun relasi dan chemistry-nya oke gitu ya. Saya juga menyerahkan juga seluruh teks utuh saya kepada dia. Oh, kamu mau ngomong ini, kamu baiknya begini dan seterusnya. Setelah itu lalu kami tampil lah, saudara. Dan ketika kami tampil, saya sok-sokan aja ngerti bahasa mereka, saudara ya. Karena saya sudah berbangun relasi dengan si penerjemah saya. Saya tahu banget itu yang bermaksud adalah ini ya. Karena saya sudah tahu bagian itu adalah artinya ini, saudara. Dan saya meyakini apa yang saya sampaikan akan sampai ke sana. Kenapa? Karena saya kenal dengan penerjemah saya dan penerjemah saya tahu apa yang saya akan sampaikan. So kalau saudara lihat kata-kata yang saya tunjuk itu bukan bahasa kita, saudara. Tapi saya menyampaikan, kenapa? Karena sudah terjalin relasi itu. Dalam teks kita disebutkan ketika kita berelasi dengan Tuhan, Roh Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, apa yang menjadi visi Tuhan, itu yang membuat keluhan-keluhan yang tak terucapkan tersampaikan dengan baik. Lukas 12 menyebutkan ketika kamu akan berhadapan dengan banyak orang-orang yang menekan kamu. Yesus mengatakan begini, jangan kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang kamu harus katakan. Ia yang akan berkata kepada saudara. Hari ini saudara sedang bergumul berat dengan usaha saudara. Dengan anak saudara yang saudara doakan bertahun-tahun belum aja perubahannya juga. Roh Kudus akan ubah keluhan-keluhan yang tak terkatakan itu menjadi kata-kata sempurna di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan membawa saudara pada ruang di mana saudara berjalan bersama visi Tuhan. Mari saudara, di minggu ini minggu yang spesial sekali. Karena saudara ada di momen-momen penantian. Mari asah kepekaan kita. Kepekaan untuk mendengar suara Roh dalam doa. Kepekaan ini muncul karena kita yakin Roh itu hadir memikul beban bersama kita. Dia tidak meninggalkan sendiri. Dia menuntun kita untuk penuh kepada visi Tuhan karena kita tidak tahu kita penuh kelemahan. Dan yang ketiga, Roh Kudus akan ubahkan seluruh keluhan yang tak terkatakan menjadi kata-kata yang sempurna. Mari saudara, dengarkan suara Roh dalam doa-doa saudara. Dan ini adalah momen yang baik. Amin. Mari kita bersaat hening sejenak.
Sekali lagi paduan suara dari Saint Mary Panderman akan menaikkan pujian bagi Tuhan.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Sambil meletakkan tangan di dada. Sebagai bagian dari Gereja Kudus dan Am, marilah kita menyatakan iman percaya berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat persilakan duduk kembali. Mari kita berdoa, saudara. Naikkan doa syafaat. Tuhan, kami hari ini bersyukur karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami kembali diingatkan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau naik ke sorga tetapi Roh-Mu menolong setiap kami. Memikul beban kehidupan ini, tetapi juga Tuhan menolong kami menentukan arah perjalanan. Dan bahkan saat begitu besar beban hidup kami sampai kami tak mampu lagi berkata, Tuhan, dalam Roh-Mu Engkau menolong kami menyampaikan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Hari ini kami berdoa untuk mereka yang memiliki beban kehidupan yang begitu berat. Bahkan mereka saat ini terlintas untuk menyerah. Tuhan, pakailah kami sebagai alat-Mu hadir buat saudara-saudara kami ini. Mereka yang saat ini kehilangan, mereka yang saat ini mungkin merasakan kegagalan besar. Tuhan, topanglah mereka, pakailah kami menjadi teman mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bimbang Tuhan teguhkan, yang sedang mencari Tuhan tuntun untuk mereka mendapatkan sesuai kehendak Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam masa-masa genting studi mereka. Mereka yang akan menghadapi sidang-sidang besar dalam studi mereka. Deadline-deadline penting. Tuhan tolonglah semuanya boleh tepat waktu dan cukup untuk mereka. Mereka yang sedang bergumul dengan rumah tangga yang di ujung tanduk karena banyak situasi gak ideal. Pulihkanlah mereka Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, biarlah melalui gereja Tuhan di tempat ini dan banyak tempat lain, agar Tuhan juga boleh dirasakan hadir, Tuhan dikenal dalam pergumulan kehidupan umat Tuhan. Kami berdoa juga untuk negeri kami. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang tersingkirkan bahkan teraniaya karena kebijakan-kebijakan pemerintah, mungkin juga ketidakadilan yang mereka alami. Sentuh hati para pemimpin kami. Topang mereka yang harus menderita. Pakai kami Tuhan. Sehingga kami boleh juga menjadi alat Tuhan. Boleh memulihkan keadaan jauh lebih baik. Kami serahkan Papua. Kami serahkan tempat-tempat lain di negeri ini. Yang mungkin sedang bergumul berat. Tuhan, selamatkanlah negeri kami. Yang berdoa untuk pemerintah negeri kami. Berikanlah Pak Presiden hikmat Tuhan. Orang-orang sekitarnya, sentuhlah. Mereka adalah orang-orang yang baik. Tuhan tolong selamatkan negeri kami. Kami berdoa juga ya Tuhan. Untuk setiap kami dalam pergumulan kehidupan pribadi kami. Biar kami boleh sungguh-sungguh melihat Tuhan sebagai fokus kami. Dan kami yakin di dalam Tuhan ada kesempurnaan.
Inilah doa kami Tuhan, kami naikkan kepada Tuhan dan kami rindu menutupnya dalam doa yang Tuhan ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat Tuhan, sesungguhnya terlalu besar kasih karunia-Nya untuk kita balas. Tidak terhitung kemurahan yang Ia berikan kepada kita. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Firman Tuhan yang melandasi syukur kita tertulis dari Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema. Janganlah terkabur, dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala dan ucap syukur, itu kehendak-Nya.
Mari kita satu dalam doa. Segala ungkapan syukur hanya kepada-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih atas kasih karunia dan berkat yang sudah Kau limpahkan dalam hidup kami. Sebagai ungkapan syukur, terimalah dan berkatilah persembahan kami ini agar dapat menjadi berkat buat pelayanan-Mu. Mampukan kami untuk terus bertekun dalam doa dan memiliki kepekaan untuk mendengarkan suara Roh Kudus yang memberi damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami menyerahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sambutlah berkat Tuhan. Diberkatilah setiap saudara yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah engkau dan seluruh keluargamu. Pekerjaan, usaha dan studimu diberkati oleh Tuhan. Apa yang kau kerjakan, Tuhan akan buat itu berhasil. Diberkati engkau dengan kasih dari Allah Bapa, kasih Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya.